datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih Kau telah memberkati kami. Kami tolak, kami hancurkan segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hati kami dikuasai oleh kuasa Roh Kudus yang memenuhi hati setiap kami, hingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Bira. Ya, terima kasih Pak Sutarjo sudah memulai dengan ibadah pembuka. Begitu kita akan menyembah bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan. 1, 2, 3. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Kita ulangi dari pertama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku.
benar ya, bukan dengan kekuatan kita ya, yang kita bisa jalani ya, tapi dengan kekuatan Tuhan, Tuhan selalu menopang, selalu ada di samping kita ya, dan kita tetap memandang wajahnya dan tetap berseru. Tuhan tidak akan melepaskan tangannya. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Nah, itulah kaulah harapan dalam hidup kita. Kita akan masuk ke firman Tuhan. Langsung ya Om. Atau kita akan masuk. Ya, langsung. Ya, Kita akan langsung. Ya. firman Tuhan dengan sayapmu. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan-Mu, ku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Ya, tempat dan waktu saya persilakan bagi hambanya. Terima kasih. Ya, shalom semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Pemingguan yang sudah memberi kesempatan untuk berbagi kepada firman Tuhan sore hari ini. Ya, sebelumnya kita berdoa. Mengucap syukur, terima kasih atas kebaikan-Mu Bapa. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau terlalu baik, Engkau nyatakan kebaikan-Mu, kasih dan anugerah kemurahan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati setiap berkat-berkat jasmani, bahkan berkat rohani. Dan kami percaya karya keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur, berterima kasih semuanya itu ya Bapak. Kami boleh ada di Zoom family ini,
karena Engkau membawa kami, mendorong kami dengan kekuatan Roh-Mu, sehingga kami boleh ada sore hari ini. Layakan kami, perkenankan kami, layakan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, urapi hamba dengan urapan yang baru, perlengkapi hamba dengan hikmat pengetahuan daripadamu, kuasa, karunia, otoritasmu, sehingga apa yang hamba sampaikan biar itu layak berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, ya salam semuanya. Mohon maaf, suara saya terdengar baik. Oke. Mohon maaf, background saya ada di sport hall karena tadi saya katakan kalau saya pulang ke Cibubur, saya takutnya macet di jalan dan suara akan terganggu di dalam mobil, ya, terganggu, ya, karena kita tahu nih hari Jumat nih hari long weekend, jadi arah ke Cibubur pasti macet. Jadi saya nggak sempat, jadi saya pikir saya di apartemen saja, jadi tidak menjadi masalah untuk penyampaian firman Tuhan. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu. Ya, oke. Sesuai dengan tema sore hari ini saya sudah berikan ke Pak Komingguan dan tema itu mengasihi dan melayani. Saya mau ada interaktif sedikit saja, ya. Silakan yang punya kesediaan untuk saling berinteraktif. Kira-kira ada nggak orang yang mengasihi Tuhan tapi dia tidak melayani? Banyak, Pak. Banyak. Pak Komingguan langsung jawab banyak. Yang lainnya ada nggak? Tidak, Mengasihi Tuhan tapi tidak melayani. tidak ada. Tidak ada. Mengasihi Tuhan pas melayani. Pertanyaan saya, ada tidak Bapak Ibu temukan atau mengalami mengasihi Tuhan tapi tidak melayani? Kira-kira. Melayani ini luas ya Pak ya. Ya, enggak. Saya jawab aja, melayani kan banyak. Jadi ada atau tidak itu jawabannya? Ada. 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 Oke, ada. Oke, yang kedua, tidak mengasihi Tuhan tapi dia melayani. Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Ada. Tidak mengasihi Tuhan. Oh, ada yang bilang ada? Ada. Ada kan? Ya. Ada. Dari pertanyaan saya, dua hal ini, dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Ya. Ya, kenapa saya katakan ada dua-duanya? Ini sesuai dengan pengalaman. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan bawa saya dalam pelayanan misi. Jadi saya banyak melihat warna-warni di luar sana. Saya banyak melihat keadaan di luar sana, bagaimana orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak melayani, orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan tapi dia bisa melayani. Bahkan dia mengasihi Tuhan, dia melayani, gitu kan? Jadi saya banyak melihat tipikal gaya-gaya hidup orang seperti ini, ya, yang bakal orang Kristen, yang bakal orang percaya. Nah, ini menjadi satu pertanyaan buat kita, ya. Mungkin di antara kita, apakah kita masuk kategori orang yang mengasihi Tuhan tidak melayani, atau orang yang tidak mengasihi Tuhan tapi dia melayani, atau saya mengasihi Tuhan, saya melayani Tuhan. Nah, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Mari, saya hanya memberikan garis besarnya saja. Saya tidak memberikan satu rincian begitu ini, tapi saya memberikan garis besar dan saya berusaha dengan bahasa sederhana saya. Ya, dengan bahasa sederhana mungkin kita sering dengar ya. Tapi hal ini hal yang sangat sering kita temukan. Tapi justru hal-hal ini kalau kita paham tentang firman Tuhan, kita tahu, bahkan kita mengaku sebagai orang percaya, ya. Tapi kita tidak melakukan ini satu penipuan besar, pembohongan, ya, pembohongan diri kita, bohong diri dengan bohong kepada Tuhan. Ini tanpa sadar, sengaja atau tidak sengaja, ya kan? Nah, jadi di sini saya ambil di dalam Yohanes 14 ayat 15. Di situ dikatakan apa? Yohanes 14 dan 15. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15 dia katakan nih,
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ya, sangat jelas. Nah, kalau tadi Pak Yohanes Sumarno bilang, oh luas, memang sangat luas. Berarti saya meluas, ya. Bahkan perintahku itu begitu banyak. Perintah secara intern, ya, secara internal sama eksternal, atau perintah secara menyeluruh, ya, ada. Nah, saya lebih memfokuskan perintah di mana Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 34, Yohanes 4 ayat 34, di situ dia katakan apa? Yohanes 4 ayat 34. Bisa satu orang bantu saya? Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34, apa situ dia katakan? Yohanes 4 ayat 34, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Perhatikan, garis bawahi, ya. Ini juga bisa kita maknai, kita bisa artikan begitu luas, ya. Yesus melakukan, ya, kehendak Bapaknya selama dia ada di bumi, dan dia mau menyelesaikan pekerjaannya. Nah, pekerjaan itu banyak, ya. Pekerjaan itu banyak, sama seperti konteks dari melayani. Melayani itu begitu banyak. Tapi pekerjaan apa yang Yesus lakukan? Ya, yang secara garis besarnya ada 5 pekerjaan yang Yesus lakukan. Karya-karya yang Yesus lakukan, pekerjaan yang menyangkut pribadinya, ya, pribadinya. Ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Nah, salah satunya, bagaimana dia bisa memberitakan kabar baik itu. Bagaimana dia bisa menyampaikan kabar baik tentang kabar keselamatan itu bisa sampai pada manusia, ya. Bagaimana caranya? Dan kabar baik itu sampai hari ini. Kabar baik itu sampai di mana kita lagi Zoom saat ini. Itu kabar baiknya, kan begitu. Nah, jadi pekerjaan ini yang kita harus konsentrasikan, kita harus fokuskan. Yesus, dia katakan, dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus mengerjakan pekerjaannya. Ya kan? Bahkan firman Tuhan yang lain dia katakan, dia bekerja, Bapakku bekerja sampai hari ini, aku pun bekerja sampai hari ini. Ya kan? Nah, berarti apa yang harus kita ambil dari perkataan-perkataan Yesus ini? Ya. Tadi di sini dia katakan, Yohanes 14, jikalau kamu mengasihi aku, ya. Saya tidak tahu seberapa besar, seberapa dalam, ya, kita mengasihi Tuhan. Ya. Seberapa besar, seberapa dalam mengasihi Tuhan. Kadang-kadang kita sudah, aku mengasihi Tuhan, aku mencintaimu Tuhan. Ya, ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun kita dengan ucapan-ucapan kita, ya, tapi kita tidak bisa membuktikan kalau kita benar mengasihi Tuhan. Kan semua ada bukti. Coba kita renungkan, kita contoh bagaimana kita mengasihi pasangan kita sebelum kita menikah dan sesudah kita menikah. Ada perbedaan nggak kasihnya itu? Pasti ada perbedaan. Ya. Gimana? Waktu kita belum menikah, ya. Benar kan? Kita mengasihi, wow, I love you, I love you. Begitu kita menikah, masih ada kata I love you sama istri nggak? Beda kan? Kalau mungkin zaman-zaman kita dulu masih call atau mungkin masih pakai SMS, udah makan belum? Nah, iya kan? Udah. Sekarang begitu sudah menikah ada masih bahasa begitu kira-kira? Ya, ada masih bahasa, ada bahasa udah makan, udah ini, gimana sayang? Gimana mami? Gimana honey? Masih ada nggak? Pasti ada perbedaan. Perhatikan awal-awal orang yang cinta mula-mula. Wah, begitu hebat. Mau hujan, mau panas, mau banjir, tetap pergi pelayanan. Tapi begitu dia sudah mengalami, dia berdekat, mulai. Ya kan? Dia mulai atur Tuhan. Dia mulai, bukan dia diatur Tuhan, tapi dia yang ngatur Tuhan. Ya, ada jadwal, ada ini mulai, dia pending, mulai banyak hal. Jadi berubah. Tapi dia katakan, aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Nah ini,
Banyak yang seperti ini, ya kan? Nah, jadi kita bisa buktikan dulu mengasihi Tuhan itu pada waktu apa, pada hal-hal tertentu. Kita mengasihi Tuhan, keadaan dan situasi kita menghimpit, baru kita katakan aku mengasihi, mencintaimu Tuhan. Apakah setiap saat ya kita mengatakan aku mengasihi Tuhan? Nah, buktikan dengan kasih itu, buktikan, kan begitu? Buktikan. Nah, cara membuktikan di mana kita mengasihi Tuhan, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan, ya, kita bisa lihat dari iman kita. Iman itu tidak bisa kita lepaskan. Mengasihi, percaya tidak bisa kita lepaskan. Ya, coba kita buka di dalam Yakobus di dalam Yakobus iman tanpa perbuatan. Yakobus 2 ayat 22. Silakan. Mulai ayat 17 ya dulu, ayat 17 ya dulu. Ayat 17 ya dulu. Yakobus 2 ayat 17, baru nanti Yakobus 2 ayat 22. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ya, Ayat 22. 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Iya. Bisa nggak kita buktikan kita mengasihi Tuhan hanya sekedar bicara? Kalau kita tidak dengan iman kita. Untuk menghubungkan hubungan manusia dengan pencipta, hubungan manusia dengan Tuhan, ya. Itu harus dengan iman. Dasarnya iman. Buktikan kalau kita percaya kepada Dia. Buktikan ya dengan iman kita. Nah, lalu kita tidak bisa membuktikan, ya berarti kita tidak melakukan iman itu, hanya perkataan saja. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya mengasihi Tuhan, iman itu bekerja. Iman itu bertindak. Jadi nggak berdiam diri. Dia nggak berdiam diri, oh aku mengasihi Tuhan, tapi dia diam, enggak. Ada satu tindakan, ada satu action yang dia harus kerjakan untuk mencapai apa yang dia katakan, aku mengasihi Tuhan. Seperti itu. Nah, di dalam cerita dari Matius pasal 25, ya, Matius 25 itu ada satu cerita, ya, di mana sebelah kanan adalah domba dan sebelah kiri kambing, ya. Bapak Ibu pasti tahu cerita ini, ya. Lalu mereka katakan begini, bagaimana kita tahu kalau engkau lapar Tuhan? Bagaimana kita tahu kalau engkau haus? Bagaimana kita tahu ya kalau engkau lagi sakit? Kami tidak tahu. Lalu Tuhan katakan begini, apabila engkau melakukan salah satu di antara mereka, kamu sama juga melakukan untuk aku. Berarti bukti atau wujud membuktikan kita mengasihi Tuhan, kita buktikan dengan sesama kita. Ada tindakan-tindakan dengan sesama kita. Nah, apa dengan sesama kita? Pemberita salah satu, kita melayani. Kita berbagi banyak hal tentang kabar baik. Nah, bicara kabar baik banyak, luas. Ya, pemberitaan tentang kabar baik tentang Yesus, ya, saling menguatkan iman satu dengan yang lain. Gitu. Banyak hal. Nah, ini yang pada intinya banyak Kristen mengasihi Tuhan, tapi dia tidak peduli dengan keadaan orang lain. Dia tidak mau terjun langsung, dia tidak mau face to face, dia tidak mau secara global untuk memberitakan kabar baik.
Saya beberapa bulan ini banyak topik yang saya angkat, tema-tema khotbah saya berhubungan dengan yang namanya pelayanan. Kenapa? Karena saya lihat sendiri di lapangan. Saya sendiri bertemu dengan teman-teman sesama pelayanan. Dulunya berapi-api. Wow, semangat. Sekarang tinggal asap-asapnya saja. Artinya apa? Mulai down. Kenapa? Karena keadaan situasi yang menghimpit mereka. Semua dikejar dengan uang. Alasannya banyak. Nah, ini salah satunya. Ada orang yang tadinya mengasihi Tuhan, dia melayani. Sekarang, dia mengasihi Tuhan, tidak melayani. Ini, ada. Bahkan sebaliknya, yang tadinya mengasihi Tuhan, dia mulai hilang rasa kasih itu. Cinta mula-mulanya hilang. Kasihnya kepada Tuhan hilang. Tapi katanya mau melayani. Nah, ini jatuh pada hati-hati yang namanya modus. Saya mau melayani asal begini. Saya mau melayani asal saya seperti ini. Saya mau melayani seperti ini. Saya bisa bergabung di sini asal saya begini. Saya mau semua seperti itu. Itu berarti dia bukan mengasihi Tuhan. Dia hanya mau mencari jabatan. Dia hanya mau cari namanya supaya viral, supaya dikenal. Hati-hati. Ini hal yang simple, hal yang sederhana yang sering kita temukan. Tapi ini adalah hal kehancuran. Itu hancur. Saya lihat, saya temukan. Ya. Sampai-sampai teman bilang begini, Pak, kenapa si A ini sudah nggak pernah begini? Saya nggak bisa ngajarin. Usianya lebih senior dari saya. Ya, jam terbangnya lebih jauh lebih hebat dia, banyak dia daripada saya. Tapi kenapa dia seperti ini? Saya tidak tahu. Nah, itu bicara apa? Iman. Percayanya. Melayani sudah mulai, kalau ada waktu, ya, kalau ada undangan, kalau tidak ada jadwal ya di rumah saja. Hati-hati. Ini bukti orang mengasihi dan tidak melayani, orang mengasihi dan melayani, hati-hati. Hal sederhana tapi merusak iman, hubungan kita dengan Tuhan. Buktikan orang yang mengasihi Tuhan dia melayani. Tadi kita baca tadi di dalam Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan kita belum selesai, Bapak Ibu. Belum pekerjaan kita. Pekerjaan itu selesai kalau Yesus datang atau kita dipanggil Tuhan lebih dulu. Selesai. Selama kita ada di bumi ini, selama kita hidup, percaya kepada Dia, terus melakukan pekerjaan. Terus pekerjaan Tuhan itu tidak berhenti. Kenapa? Itu pilihannya Tuhan. Tuhan sudah memilih kita, Dia sudah pakai kita. Ingat nggak? Kira-kira seorang tentara, ya, Alkitab juga menceritakan seorang tentara. Saya nggak usah jauh-jauh mengambil satu perumpamaan. Tentara TNI kita, ya, mereka masuk TNI, diterima, ya, mereka dipelihara, mereka digaji, mereka dijaga. Alkitab dikatakan, kamu nggak usah pikirkan keluargamu, ya kan? Kamu fokuskan bagaimana kamu berperang, bagaimana kamu menghadapi musuh. Dan tujuan TNI, tujuan tentara, dia melindungi, betul? Melindungi negara, melindungi masyarakat. Kita ini tentara surga, tentara Tuhan. Kita dipercayakan, kita dilindungi, kita diperlengkapi juga. Kan begitu. Nah, tugas kita berperang, kita terus bekerja. Kita terus bekerja. Hati-hati. Hati-hati, kita cuma hanya mau memakai gelar kita, menyandang gelar kerohanian kita, pastor, pendeta, gembala, dan apa. Tapi nggak mau bekerja untuk Tuhan. Bekerja kalau ada job, kalau ada undangan, nggak ada undangan, ya udah di rumah saja. Bahkan nggak ngapa-ngapain. Nah, tidak. Ya, jangan berpikir, saya aktif ini di Zoom, saya aktif ini di gereja. Nah, tidak. Apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan? Sekali lagi, Dia masih bekerja sampai hari ini. Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Kita pun bekerja. Ini. Mari Bapak Ibu, sore hari ini
kalau kita benar mengasihi Tuhan, kalau kita benar mengasihi Tuhan, ayo kita melayani Dia. Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan memperlengkapi kita ya dalam pelayanan-pelayanan itu disertai oleh yang namanya Roh Kudus, disertai oleh karunia Roh Kudus. Saya kalau renungkan pekerjaan Tuhan sama pekerjaan sekuler itu, waduh, jauh, bedanya jauh banget. Ya, kalau sekuler mungkin kita dapat income-nya mungkin istilahnya gaji oke, ya. Berarti kita harus bekerja keras, skill kita harus kita upgrade, kan begitu. Tapi pekerjaan Tuhan, waduh, itu lebih hebat. Kenapa saya katakan lebih hebat? Roh Tuhan yang menyertai, itu yang saya banggakan. Itu yang saya salut, ya kan? Ketidakmampuan kita, hati kita yang tulus, hati kita yang mengasihi, roh itu yang mendorong kita, roh itu yang membantu kita, roh itu yang membimbing kita, roh itu yang mengajarkan kita banyak hal. Itu yang buat saya bangga. Maka itu saya sampai hari ini saya tidak berkata bahwa saya hebat, enggak. Artinya saya bersyukur sampai hari ini saya terus melayani pekerjaan Tuhan. Bukan ada jadwal baru melayani, enggak ada jadwal, saya tetap pemberitaan firman. Tetap saya berberitakan, tetap saya sharing, tetap saya berbagi. Orang yang ketemu tetap saya beritakan firman Tuhan. Seperti Rasul Paulus dia katakan di dalam Kolose pasal 1, di situ dia katakan apa? Kolose pasal 1. Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayatnya ke-28. Tolong membaca 28 dan 29. Kolose 28 ayat 28 dan 29. Ya. Ya, Kolose 1 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat dalam aku. Amin. Ingat, amin kan? Luar biasa kan? Jadi Rasul Paulus itu setiap kali dia ketemu dengan orang, dia memberitakan kabar baik, dia menasihati, bahkan dia mengajari dengan segala hikmat untuk memimpin orang itu mencapai pada kesempurnaan dalam Kristus. Lalu apa yang dipersiapkan oleh Rasul Paulus? Dia katakan, itulah yang kuusahakan. Wah, dia berusaha, dia bergumul dengan tenaga, dengan sekuat tenaga. Dengan kekuatan apa? Kekuatan kuasanya. Itu yang saya katakan tadi. Bangga, saya bangga. Ya, pekerjaan sekuler membutuhkan tenaga dan skill. Ya kan? Itu paling baik. Tapi pelayanan pekerjaan Tuhan, wow, didorong, dipimpin oleh namanya Roh. Itu yang hebat. Jadi apa yang harus kita takuti, apa yang harus kita ini? Roh itu katakan dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Mengalami enggak Bapak Ibu? Mengalami hal ini enggak? Ya kan? Kalau Bapak Ibu tidak mengalami didorong oleh Roh, berarti Bapak Ibu masuk kategori poin yang kedua. Tidak mengasihi Tuhan tapi bisa melayani. Melayani tanpa kekuatan kuasa Tuhan. Itu melayani hanya mau cari nama. Itu, saya bisa kok. Saya bisa, memang bisa. Semua orang bisa baca Alkitab kok. Tapi tidak disertai dengan kekuatan Roh. Tidak disertai dengan kuasa Roh Kudus itu sendiri. Ada banyak, saya temukan. Ya kan? Nggak usah jauh-jauh pembicara, pemain musik, ya, karena memang skillnya dia tahu musik,
Ya, dia tahu lagu apa saja, tapi tidak dikuasai oleh roh. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Ya. Tadinya dia juga bisa mengasihi, ya, karena kebutuhan, karena modus pelayanannya mulai berubah, ya. Mengasihi Tuhannya udah hilang. Hati-hati. Saya minta baca di dalam Yesaya 30. Yesaya 30. Yesaya 30 ayat 1. Di situ dia katakan apa? Yesaya 30 ayat 1. Ayat berapa, Pak? Ayat berapa? Ayat 1. Ayat 1. Ayat 1. Baik. Yesaya 30 ayat 1. Yesaya 30 ayat 1, demikian bunyinya. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Amin. Coba kita baca baik-baik ayat ini. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan. Oke. Celakalah anak-anak pemberontak. Maksudnya gini, mereka tuh memberontak itu memakai konsep berpikir mereka. Ya, mereka membuat aturan sendiri. Mereka tidak mengikuti konsep berpikirnya Allah. Ya, tidak pakai. Sehingga apa? Waktu mereka melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, dia bukan melayani sesuai dengan rencana, bukan rancangan, bukan apa maunya Tuhan. Yang memasuki satu persekutuan. Sehingga dia katakan, yang bukan didorong oleh rohku. Hati-hati. Jadi banyak orang yang melayani bukan didorong oleh roh. Mau pujian kah, mau penyembahan kah, mau musik kah, mau pemberita firman lah. Kalau tidak disertai oleh kekuatan kuasa roh, hati-hati. Firman Tuhan dia katakan apa? Bukan jadi berkat, tapi dosa akan bertambah-tambah. Kita percaya, engkau harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka diberkatilah roti makananmu, diberkatilah air minumanmu, dijauhi sakit penyakitmu. Benar kan? Mengalami nggak hal itu kalau kita beribadah kepada Tuhan? Pertanyaannya, mengalami nggak? Waktu kita selesai ibadah Zoom aja, waktu kita ibadah di gereja, di rumah-rumah, kita pulang dapat berkat itu nggak? Janji itu kita peroleh nggak? Berbicara jasmani kita dipenuhi nggak? Penyakit kita mulai berangsur-angsur pemulihan nggak? Kalau tidak terjadi, ada sesuatu yang salah. Kita datang ke rumah Tuhan, kita beribadah, kita melayani dengan konsep yang salah. Konsep dengan kedagingan kita yang kita tampilkan. Firman Tuhan dia katakan, Allah itu roh, sembahlah dia dengan roh. Jadi kalau daging yang naik ke tahta itu nggak layak. Yang naik ke atas itu adalah roh. Maka itu di sini katakan, kalau yang bukan didolong oleh rohku, maka dosa mereka bertambah-tambah. Ini. Berarti orang yang tidak mengasihi tapi bisa melayani seperti itu. Ya. Ada. Bahkan tadi saya katakan, orang mengasihi Tuhan tidak mau melayani. Mari Bapak Ibu kita renungkan. Tujuan kita mau menyenangkan Tuhan. Tapi kita cuma mengandalkan skill, kekuatan, kemampuan kita. Jabatan kita, pangkat kita, dan semuanya. Banyak seperti itu. Ya, kita bisa viral. Kita dikelilingi dengan orang-orang pengagum kita. Ya hanya sebatas itu. Hanya sebatas itu. Tapi apa yang kita kerjakan untuk Tuhan itu nggak akan naik. Nggak akan naik. Saya bukan berarti, nggak akan naik. Benar Pak, iya. Kenapa? Kalau daging kita itu nggak akan naik. Ujian penyembahan kita, ya kan? Firman Tuhan yang kita sampaikan, itu semua kan harus didorong oleh roh. Dia naik ke tahta Tuhan. Dia naik ke hadirat Tuhan. Firman Tuhan dia bawa sesuatu wangi-wangian yang wangi, yang harum naik. Berapa banyak masalah disiplin. Ketika kita mau beribadah, persiapan kita mau melayani, kita asal-asalan kita melayani Tuhan. Betul? Asal-asalan aja. Mau main musik, yang penting tidak ada konsentrasi, nggak ada doa, nggak ada persiapan, nggak ada. Yang penting karena sudah tahu, karena skill, jadi gampang. Udah nggak usah latihan, gampang kok.
worship leader. Bahkan pemberita firman pun, oh saya sudah hafal, oh dia kan gampang. Tapi tidak ada persiapan. Tidak meminta kekuatan kuasa roh. Sehingga apa? Hanya dagingnya yang tampil. Hebat sih, hebat, kelihatan hebat. Iya, hebat, luar biasa. Pertanyaannya, menjadi pertanyaan, naik tidak? Kan begitu. Orang boleh berkata tepuk tangan, orang boleh berkata ho amin, haleluya. Yang masalahnya naik enggak itu semuanya. Ini. Nah, di situ Bapak Ibu, orang yang mengasihi Tuhan, dia melayani pekerjaan Tuhan. Nggak ada alasan lain, tidak ada alasan. Itu membuktikan imannya bertindak. Membuktikan imannya bertindak. Kalau dia katakan aku mengasihi Tuhan, aku mau cinta Yesus selamanya, tapi dia duduk-duduk di rumah, santai di rumah, ya nunggu-nunggu jadwal, itu bohong besar, pendusta. Firman bilang, hati-hati, ya. Justru Tuhan memberikan hikmat kepada kita, banyak hal yang kita bisa kerjakan untuk pelayanan. Ladang sudah menguning, betul? Penuainya nggak ada. Penuainya santai-santai, duduk-duduk, tunggu jadwal. PK-nya nggak sesuai, nggak mau pergi. Ya kan? Apalagi nggak ada PK, oh ganti orang lain. Tidak. Banyak hal. Saya nggak bisa pergi, Pak. Keadaan saya begini, Pak. Keadaan begini saya, Pak. Yang dibicarakan apa? Hanya bicara tentang kebutuhan. Bicara kebutuhan semua takut. Kenapa? Kebutuhan surga kita nggak pernah takut. Kenapa? Iya kan? Kebutuhan surga kita nggak pernah tahu, biasa-biasa aja. Tapi kebutuhan kalau kita rasa lapar sedikit. Maka tuh nggak heran, Matius 6 dia katakan, jangan kamu khawatir masalah makan, minum, pakai. Enggak. Ya kan? Tapi kalau masalah kebutuhan surga, kita anteng-anteng aja. Ya kan? Pernah nggak kita mikir gini, kalau saya nggak masuk surga gimana ya? Yang kita pikirkan apa? Kalau saya nggak makan gimana? Lapar ya. Itu kan kebutuhan. Ya kan? Jadi orang yang melayani itu jangan tunggu dulu. Tuhan tuh berikan hikmat. Saya banyak memberikan motivasi. Ini bukan bicara apa ya maksudnya. Karena saya bertemu dengan teman saya dengar kamu sudah nggak pernah begini-begini pelayanan. Kenapa begini-begini? Iya Pak, karena begini. Nah, kita tuh kita bisa menyiapkan ladang kita sendiri. Kita punya tempat sendiri. Artinya punya usaha lah. Ya, kalau di dunia sekuler, saya mau buka CV. Saya mau buka usaha dalam pelayanan. Puji Tuhan, saya buka kelas private, ya, Bible study sudah 4 bulan berjalan, free, tidak bayar, gratis. Mereka hanya bayar kuota mereka masing-masing saja untuk paket internet. Sudah 4 bulan. Saya undang beberapa teman-teman dosen saya untuk memberikan pelajaran. Sudah 4 bulan berjalan. Bahkan gelombang kedua sudah 15 orang mendaftar. Saya buka ladang sendiri. Saya buka ladang saya. Ya itu pelayanan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga diberikan kemampuan, talent, karunia. Kembangkan itu. Nggak harus duduk-duduk. Ya, memang kita punya jabatan di gereja. Tapi alangkah baiknya kita punya usaha sendiri, usaha surga itu punya ladang sendiri. Itu loh. Ya kan? Kalau sekuler tadi saya kata, saya punya rumah makan, saya punya CV, saya punya PT. Oke. Tapi dalam pelayanan, saya punya ladang sendiri. Mau pengembalaan kayak mau apa, ayo. Ini. Karena Tuhan berikan hikmat tuh banyak cara kita melayani. Nggak harus di gereja. Tadi Pak Yohanes bilang, kan luas, benar luas. Makanya itu nggak harus di gereja pelayanan, di mana saja. Saya buka ladang, di pedalaman saya lagi buka ladang. Ya kan? Bahkan saya minta sama teman saya, kalau kamu sudah buka cabang, perintisan, saya siap 3 bulan saya stay di sini. Saya udah janji sama dia. Bapak mampu, sudah bukan nggak mampu, saya mampu. Saya bisa, saya bilang. Tujuannya apa? Ya saya cuma mau membina mereka. Begitu mereka sudah mulai ada perubahan, sudah level up, baru saya tinggalkan. Sudah ada pemimpin, baru saya tinggalkan. Nanti saya tinggal lagi. Dan itu yang saya kerjakan. Pembinaan setiap gereja-gereja, pelatihan, pembinaan, pembekalan bagi hamba-hamba Tuhan di daerah, itu job saya, itu ladang saya. Itu yang saya kerjakan. Bahkan sampai hari ini pun, ya,
masih ada Zoom meeting di daerah. Saya bilang Zoom meeting, ada rapat seperti ini. Nah ini dalam konsep pelayanan, nggak harus nanti di mimbar, ya nggak harus buka ladang, ya kan, buka ladang. Itu namanya pelayanan. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengasihi Tuhan, dia melayani. Orang yang mengasihi itu membuktikan imannya. Iman kepada Tuhan itu membuktikan. Jangan duduk-duduk, jangan santai-santai. Ya, kalau dia jadi asar, biasanya awal-awal pelayanan belajar asar. Nah, asar itu kan ada batasnya. Ya, jangan sampai tua asar terus. Upgrade gitu ya kan. Upgrade dong, level up. Nggak harus ini bisa dong, ya kan? Saya juga dulu asar. Saya dulu bawa tasnya pendeta, bapak rohani saya, bapak rohani saya bawa tas. Ya, kalau ada jadwal di satu tempat, saya harus duluan hadir, baru bapak rohani saya datang. Kalau saya terlambat, wah sudah saya langsung diomelin lah, dimarahin. Nah, itu melatih buat saya. Itu pelayanan saya dulu. Lama kelamaan saya bisa lihat, oh begini bapak rohani saya ya kalau khotbah. Ya, oh beginilah, oh begini. Terus saya melatih, saya bertanya, itu bapak rohani saya. Dan sewaktu-waktu saya bilang begini, saya akan seperti itu. Dan benar, saya yang ada anak rohani saya sekarang. Dan mahasiswa saya sekarang udah ratusan. Kenapa? Ya saya memang update diri. Itu pelayanan. Ya, ingat, bukan nanti ada jadwal pelayanan. Haleluya. Terus berkarya untuk Tuhan, berkarya untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu, malam hari ini kita udah dengar firman Tuhan, mengasihi Tuhan, dia melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Mengucap syukur, terima kasih atas kebaikan-Mu Bapa. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami, mengajarkan kami banyak hal. Hamba pun diberkati, hamba diingatkan kembali akan kebenaran firman-Mu. Hamba kembalikan semua ini untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Keserahkan kepada Terima kasih untuk hambanya, Pendeta Walter Bernardus, yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Kita semua diberkati ya. Mengasihi Tuhan itu berarti kita juga harus melayani ya. Melayani itu bukan di atas mimbar saja ya, tetapi di dalam aspek kehidupan kita ya. Kita bawa teman ke gereja, kita bawa ke dalam persekutuan, itu juga melayani ya. Kita jangan berpangku tangan ya, jangan diam, jangan tidak mau. Itu yang tidak mau itu yang berabe ya, menolak ya secara tidak langsung. Ya, karena siapa yang melayani kita kalau bukan Tuhan Yesus terlebih dulu melayani kita sampai hari ini loh. Itu satu bukti nyata ya. Jangan kena 5L, selalu saya ingatkan 5L itu letih, lesu, letoy, lemot, loyo ya. Itu bahaya ya. Penyakit malas, penyakit yang selalu menolak untuk melayani itu sangat disayangkan. Ada lagi juga teman saya ya. Kalau melayani itu selalu lihat upah ya. Ada upahnya enggak? Nah, ini yang repot ya. Jadi dinilai dengan uang, dengan apa yang dia bisa dapat. Enggak boleh seperti itu ya. Itu iman yang selalu meminta ya. Enggak boleh. Kita berikan terlebih dulu. Ingat Roma 12 ayat 1 kan. Persembahkanlah persembahan yang hidup, yang kudus, tentunya juga yang harus berkenan. Bagaimana? Kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Nggak ada yang nggak bisa. Ya, saya dulu juga secara nggak langsung saya tidak bisa. Tapi saya mau belajar seperti tadi dikatakan hambanya ya. Mau belajar. Itu yang Tuhan mau. Ya, kita harus pede ya, percaya diri. Kita minta sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan. Dan pasti Tuhan akan berikan kasih karunia anugerahnya kepada kita yang mau sungguh-sungguh belajar untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, jangan pilih, wah ini kurang enak pelayanannya. Ini wah, jadi itu repot itu ya. Tuhan Yesus itu lihat hati kita. Bagaimana kita bisa mempersembahkan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Nanti kita akan terima mahkota kehidupan di saat akhir hidup kita.
yang kita tidak bisa beli, tidak bisa kita sogok dengan apapun kecuali dengan pengorbanan kita hanya kepada Yesus. Ingat Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang harus kita lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berlibur di hari Sabtu dan Minggu, dan kita akan kembali di hari Senin Dari Senin kita akan beribadah kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk hambanya, Pendeta Walter Benadus yang sudah melayani kita semua. Besok kita diundang oleh Pendeta Walter Benadus di Bait Allah Ministry jam 4:30 sore yang bisa hadir itu acara anniversary kalau yang bisa hadir monggo acaranya 4:30 sampai selesai ada di Jalan Dan Mogot, nanti di share sama Pendeta Walter Benadus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Silakan doa syafaat. Doa syafaatnya siapa ya? Pak Setiadi. Oh ya. Bapak terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa syafaat. Bapak terima kasih. Engkau sudah memberikan kami pada sore hari ini renungan firman Tuhan yang luar biasa Tuhan, di mana ada yang orang mengasihi Tuhan namun enggak mau melayani. Dan ada orang yang melayani tapi tidak mau mengasihi Tuhan, tidak mau melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami semua yang tergabung dalam FM jangan seperti itu. Tuhan, terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Bapak Walter yang begitu sangat cukup bagi kami Tuhan untuk kami dapat memahaminya. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kepada Bapak Walter untuk lebih lagi Tuhan, untuk dapat mengungkapkan isi hati-Mu kepada kami, sehingga kami boleh mengerti dan boleh kami turuti akan segala firman yang Kau sampaikan melalui Bapak Walter. Tuhan, kiranya Kau berikan Bapak Walter hikmat, Kau berikan Bapak Walter ya Tuhan, pencerahan demi pencerahan, sehingga dia memberikan pencerahan kepada kami juga Tuhan. Berkat yang ia terima, dia bagikan kepada kami. Tuhan, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati siswa-siswanya ya Tuhan, supaya di bawah bimbingan Bapak Walter, mereka bertumbuh menjadi perwira-perwira-Mu yang tangguh, menjadi laskar-laskar Kristus yang tangguh, laskar-laskar Kristus yang rajin bekerja dan yang bersedia untuk bertempur di garis depan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa untuk semua kami yang hadir Tuhan. Tidak kami sebut satu persatu Tuhan, karena Engkau yang maha tahu akan kehadiran kami, karena ada yang hadir namun tidak buka kamera Tuhan, dan ada yang juga hadir Tuhan buka kamera. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami, berkatilah kami Tuhan. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan kami Tuhan mau melayani karena kami mengasihi Engkau. Dan kami mengasihi Engkau, dari sebab itu kami mau melayani. Bapa di dalam kerajaan surga, berikanlah kepada kami, keluarga kami kesehatan, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Tuhan berkati anak istri kami, berkati cucu kami, berkati usaha pekerjaan kami Tuhan. Dan terutama berkati pengiringan kami kepadamu Tuhan. Sehingga kehidupan rohani kami semakin hari semakin bertambah berkenan kepadamu. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo dan Gibran Tuhan, supaya semuanya Kau berikan hikmat untuk memimpin bangsa ini
sehingga bangsa ini mendapatkan kemajuan dan menuju kepada Indonesia emas, apa yang dicita-citakan mereka, semboyan mereka Tuhan, Indonesia menuju Indonesia emas. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, karena lusa kami akan memperingati hari kemerdekaan Indonesia, dan isu-isu yang beredar Tuhan, akan ada demo Tuhan, namun walaupun ada demo tidak terjadi anarkis Tuhan, dan perayaan Indonesia bisa dirayakan dengan semeriah-meriahnya dan menjadi hikmat bagi kami semua. Makin kami mencintai NKRI, makin kami mengabdi kepada NKRI Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah Indonesia supaya mereka bisa memerintah bangsa ini dengan adil, tidak membeda-bedakan, tidak mengabaikan kaum minoritas, tetapi mensamaratakan dan memberikan perlindungan yang sama. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk masalah ekonomi, supaya ekonomi Indonesia baik-baik saja, bertambah-tambah, tidak terpuruk Tuhan. Tuhan Yesus, supaya supaya harga-harga bisa terjangkau oleh masyarakat yang terkecil sekalipun, dan para penduduk Indonesia supaya mempunyai penghasilan, dan penghasilan mereka mencukupi untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sehingga angka kejahatan bisa tertekan, dan semua orang-orang yang hendak berbuat jahat supaya mereka mengurungkan niatnya, karena perut mereka juga sudah cukup terisi Tuhan. Dan kami Tuhan berdoa untuk masalah keserakahan ya Tuhan, para koruptor Tuhan, supaya insafkan, sadarkan, supaya mereka takut akan hukum, takut akan Tuhan, dan terutama anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan, supaya mereka takut untuk berbuat korupsi, dan mereka berbuat sesuai dengan, berpadan dengan gaji yang mereka terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, segala hormat puji syukur bagimu, dan Tuhan kiranya FM dapat maju, FM tetap mengudara, FM tetap eksis, dan banyak jiwa-jiwa yang bergabung dalam FM. Bapak Hendra Winata, Komingguan yang menggembalakan, Tuhan berikan hikmat, berikan Tuhan untuk mengembangkan FM dengan baik. Terima kasih juga semua staf yang terlibat di dalam kegiatan FM Tuhan. Engkau berkati Bapak Yohanes Sumarmo, Engkau berkati Bapak Stefanus Sirgar yang memegang multimedia, dan juga Ibu yang membawakan ujian. Tuhan Kau berkati semuanya, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati usaha mata pencahariannya, berkati anak cucunya ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, itulah doa syafaat yang kami naikkan kepadamu, dan terutama kami berdoa ya Tuhan untuk Indonesia, supaya ada pertobatan di Indonesia, ada pertobatan massal, sehingga Indonesia Tuhan boleh dimenangkan bagi Injil Kristus, dan supaya mereka yang keras, yang menolak, yang membenci Engkau, mereka diluluhkan hatinya, mereka diberikan hati yang lembut dan hati yang berserah, hati yang tidak angkuh dan tidak sombong, tetapi mau merendahkan diri dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita di atas kepala kita tinggi-tinggi, kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Hanya kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus lawat, sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu. Apapun yang dilakukan tangan kami
khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu anak mantu di dalam melayani Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju, katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Anfal dari